Salam sehat untuk anak-anak didik kami. Kembali lagi kita belajar pelajaran matematika untuk kelas 9. Kita masih dalam materi bentuk akar. Nah, di sini kita akan belajar tentang merasionalkan bentuk akar. Jadi kalau suatu bentuk akar itu bentuknya belum rasional, dia harus kita rasionalkan terlebih dahulu supaya dia menjadi bentuk baku. Merasionalkan akar. Salah satu yang penting dalam bentuk akar adalah di bawah tanda akar. Tidak boleh berbentuk pecahan. Jadi kalau ada suatu pecahan yang penyebutnya masih dalam bentuk akar, maka itu tidak boleh. Itu dinamakan tidak baku. Maka itulah yang harus kita selesaikan supaya dia tidak berbentuk akar pada penyebutnya. Nah, bagaimana jika kita memiliki suatu bentuk akar berbentuk pecahan? Maka bentuk akar itu harus dirasionalkan. Untuk merasionalkan suatu akar, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita perhatikan dulu pangkat akarnya. Apakah dia pangkatnya pangkat 2? Kalau tidak ada tandanya itu namanya pangkat 2. Kemudian, apakah pangkat 3? Jadi kita perhatikan dulu pangkatnya sama atau tidak. Kemudian, kalikan penyebut dengan bilangan yang sama sampai mempunyai pangkat yang sama dengan pangkat akarnya. Penyebutnya dulu yang kita perhatikan. Supaya tidak merubah nilai, kalikan juga pembilangnya dengan nilai yang sama. Jadi nanti untuk pengali itu, nilai pembilang dan penyebutnya harus sama supaya tidak mempengaruhi atau merubah nilai dari pecahan tersebut. Karena sama saja dia pecahan tersebut dikali dengan 1. Karena pembilang dan penyebutnya sama, maka sama dengan dikali dengan 1. Perlu kita pahami bahwa akar pangkat N dari A sama dengan A pangkat 1/N. Atau akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat M/N. Jadi, kalau seperti ini bentuknya, ini akan bisa berubah menjadi dalam bentuk pecahan, di mana N di sini sebagai penyebut. Kenapa di sini angka 1? Karena A ini adalah pangkat 1, jadi tidak perlu ditulis satunya, sehingga 1/N. Jadi di sini karena pangkat A itu adalah M, maka A pangkat M/N. Lihat contoh soalnya. Rasionalkanlah akar-akar berikut ini. Yang pertama, akar 2/3. Sesuai dengan sifat akar yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa akar dari 2/3 ini boleh kita buat menjadi akar 2/3. Jadi kita ikutkan cara yang tadi. Pertama kita kalikan dulu penyebutnya dengan bilangan yang sama dengan penyebut di bawah. Kemudian kita kalikan juga pembilangnya dengan bilangan yang sama. Karena kalau suatu bilangan dikalikan dengan 1, hasilnya tetap tidak berubah ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk menghilangkan akar pada penyebut. Jadi kita kalikanlah dia dengan akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 itu kita tahu sama-sama hasilnya adalah 3. Kemudian akar 2 kali akar 3. Hasilnya adalah akar 6. Karena akar 6 itu tidak ada hasilnya, maka cukup kita buat seperti ini. Maka kita buat bentuknya menjadi lebih baku, akar 6-nya kita pindahkan ke samping, maka yang tinggal di sini adalah angka 1, maka 1/3 akar 6. Inilah bentuk baku dari akar 2/3. Yang kedua, akar 1/8. Ini bentuknya sama saja seperti yang pertama, hanya di sini ada satu bilangan yang perlu kita jabarkan lagi, yaitu 8 itu sama dengan bentuknya adalah akar 4 kali 2. Kenapa kita pilih akar 4 kali 2? Karena kita cari salah satu bilangan yang ada akarnya, yaitu akar 4. Nanti kita cari akar 4 itu kan hasilnya 2. Jadi ini bisa kita hitung menjadi akar 4 sama dengan 2, akar 2 tetap akar 2, maka akar 8 itu sama artinya dengan
2 akar 2. Kemudian karena kita lihat penyebutnya adalah akar 2, maka kita kalikanlah dia dengan akar 2 per akar 2. Akarnya saja yang kita lihat, kita nggak perlu mengalikannya dengan 2 akar 2. Cukup kita kalikan dia dengan akar 2 per akar 2. Tujuannya adalah untuk menghilangkan akar yang ada di bawah. Kita kalikan 1 kali akar 2, kemudian 2 akar 2 kali 2, berapa hasilnya? 2 akar 2 kali akar 2 hasilnya akar 4. Akar 4 sama dengan 2, maka hasilnya adalah 2 kali 2. Ini dia akar 4 ini, kemudian 2 yang satu lagi yang ini, maka kita peroleh 1 per 4. Karena di sini ada angka 1, maka kita buat dalam bentuk bakunya 1 per 4 akar 2. Untuk contoh yang C, 3 akar 3 per 20. Sama seperti yang contoh yang tadi, akar 20 ini kita jabarkan dulu menjadi akar 4 kali akar 5. Akar 4 kita peroleh 2, sementara akar 5 tetap akar 5, maka 2 akar 5. Lihat bentuk akarnya. Bentuk akarnya di sini adalah akar 5, maka kita kalikanlah dia dengan bilangan akar 5 per akar 5. Tujuannya untuk menghilangkan akar yang ada di bawah. Sehingga kita peroleh akar 3 kali akar 5, akar 15. Akar 5 kali akar 5, 5. Maka 5 kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 1 per 10 akar 15. Oke, cukup jelas ya. Kemudian yang kedua, rasionalkanlah akar-akar berikut ini. 2 per 3 akar 5. Sama seperti yang tadi, cukup kita kalikan dia dengan bilangan yang akarnya seperti yang ada pada penyebut, yaitu akar 5 per akar 5. Maka kita kalikan 2 kali akar 5 adalah 2 akar 5. Sementara 3 akar 5 kali akar 5 sama dengan, sini adalah akar 5 kali akar 5, hasilnya 5. Lalu kemudian kita kalikan lagi dengan 3. Hasilnya 2 per 15 akar 5. Oke, saya rasa cukup jelas untuk bagian ini. Untuk bagian B sama saja seperti yang bagian A, cukup kita jabarkan akar 18-nya menjadi akar 9 kali 2. Kemudian akar 9 kali 2 itu adalah 3 akar 2. Setelah kita peroleh 3 akar 2, kita kalikanlah dia dengan bilangan akar 2 per akar 2. Sehingga nanti kita peroleh akar 2 kali akar 5, hasilnya akar 10. Sementara akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Kita kalikan dengan 3 sama dengan 1 per 6 akar 10. Contoh 3, rasionalkanlah akar berikut ini. Untuk contoh yang ketiga ini agak sedikit berbeda dari contoh 1 dan 2. Bedanya adalah pada penyebutnya terdiri atas 2 suku, yaitu 2 dan negatif akar 3. Kalau bentuknya seperti ini, cara menyelesaikannya adalah tetap kita kalikan dengan bilangan yang 2 suku, operasi 2 suku. Caranya adalah sebagai berikut. Karena di bawah di sini tertulis 2 kurang akar 3, maka kita kalikanlah dia dengan 2 tambah akar 3. Kenapa? Karena di sini kalau suatu bilangan 2 suku kita kalikan dengan lawannya, maka yang kita temukan adalah, nanti kita akan kalikan satu persatu ya. Kemudian kita kalikan yang pertama, A kali A, hasilnya A pangkat 2. A kali negatif B sama dengan negatif AB. B kali A sama dengan BA. Sementara B kali negatif B sama dengan negatif B kuadrat. Karena negatif AB dengan positif BA ini adalah bisa habis menjadi 0, maka yang tinggal adalah A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Itu juga lah nanti yang akan kita peroleh pada hasilnya ini. Hasilnya nanti adalah 1 kali 2, hasilnya
2. 1 kali akar 3 hasilnya adalah akar 3. Sementara untuk yang di bawah kita langsung ikutkan aja sama contoh yang dari sini tadi. 2 kali 2 hasilnya 4. Ini ya, 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian akar 3 kali akar 3 hasilnya adalah akar 9. Akar 9 hasilnya 3. Maka 4 kurang 3. 4 kurang 3 itu sama dengan 1. Jadi penyebutnya tidak perlu kita tulis karena hasilnya 1. Maka hasil akhirnya adalah 2 tambah akar 3. Cukup hanya pembilangnya. Untuk bagian B, 5 per akar 2 tambah akar 5, kita kalikanlah dia dengan lawannya. Karena di sini adalah akar 2 tambah akar 5, maka kita kalikanlah dia dengan akar 2 kurang akar 5. Sehingga kita perolehkan caranya seperti yang tadi. 5 dikali akar 2, kemudian 5 juga dikali dengan akar 5. Kita peroleh ini. Kemudian akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Sehingga hasilnya kita hitung. 2 kurang 5 sama dengan negatif 3. Kita bentuk dia menjadi bilangan yang baku menjadi negatif 5 per 3 akar 2 kurang akar 5. Seperti inilah bentuk baku dari bilangan-bilangan akar tersebut di atas. Untuk saat ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Di situ nanti kamu akan melihat tugasmu dan latihanmu yang akan kamu kerjakan kemudian dikumpulkan ke sekolah. Oke, tetap semangat dan tetap belajar di rumah. Salam sehat dan terima kasih.